Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Sampai hari ini kami tahu bahwa sudah di ujung akhir tahun 2023, kami akan terus semakin melekat kepada Tuhan, karena di luar Tuhan, di luar firman-Mu, kami ini sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami percaya Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami melalui apa yang kami dengar, apa yang kami percayai, itulah senyatanya yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom, malam semuanya ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kuasanya tidak berubah ya. Hari ini apa yang membuat saudara panik? Senyatanya Tuhan tuh mengingatkan dulu kalau saya panik. Tuhan tuh bilang gini, kenapa engkau panik? Masalahmu memang berubah, bertambah buruk. Tetapi aku kan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Aku tetap Tuhan yang besar, aku tetap Tuhan yang dahsyat, aku tetap Tuhan yang punya rencana yang besar atas hidupmu. Hari ini yang membuat kita takut, saudara panik di tengah badai yang besar, di tengah masa sukar, di tengah kesulitan hidup. Hari ini yang membuat kita takut, cemas, karena kita ini sudah berubah, percaya sama Tuhan. Kita ini yang berubah. Senyatanya Tuhan berubah nggak berubah. Masalah kita berubah menjadi lebih parah. Tapi Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, kita percaya bahwa suara. Kenapa ya suara? Suaranya kenapa? Apa ada masalah ada suara? Boleh lanjut. Kalau suaranya nggak kedengaran, saya akan keluar. Mumpung belum lama live. Suara gimana? Jawab. Shalom ya. Suara bagus, oke. Soalnya tadi ada tulisan suara. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita percaya bahwa hari ini saudara tidak perlu takut. Apapun bisa berubah di dunia ini, khususnya dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan di akhir zaman. Maka masa sukar, yang jahat makin jahat, anak-anak berontak terhadap orang tua, ini sedang terjadi. Keadaan dunia ini berubah. Tapi satu hal, kita jangan pernah takut hari ini, karena kita berdiri bersama Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya ya. Tadi pagi ada kesaksian yang bagus ya. Semoga ini boleh diposting di YouTube-nya PD Victory, bagaimana seorang suami yang bertobat, suami yang hari itu melakukan kesalahan terhadap istri dan dia bertobat, dia dipulihkan. Yang saya tangkap kesaksian itu adalah dia bercerita gini, waktu hidup saya berselingkuh, saya berbuat dosa, jatuh di dalam dosa yang namanya minum ya, yang namanya dosa zina. Keadaan ekonomi saya baik-baik. Lihat ya. Tapi waktu saya sudah dipulihkan dengan istri, saya mulai jadi orang benar. Di situ saya ngalami keadaan di titik nol. Usahanya habis alias bangkrut. Nah, kalau saudara pikir ya, hari itu ketika dia bersaksi, saya juga mikir, iya ya, waktu saya jadi ibu sosialita, hidup saya juga baik-baik saja. Semuanya terlihat baik. Tapi waktu saya melayani Tuhan, saya mengambil keputusan untuk buka persekutuan doa Victory. Keadaan rumah tangga saya hancur. Kira-kira kalau saudara renungkan keadaan hidup, kayaknya Tuhan itu tidak adil.
Kayaknya hari itu ketika kita ngalami keadaan yang sulit, waktu kita jadi orang benar, kita merasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu raja tega. Tapi senyatanya kita perlu tahu hari ini, sekalipun dia izinkan kemalangan yang banyak, tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia pasti datang untuk melepaskannya. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik penderitaan. Tadi pagi saya khotbah, penderitaan itu manise, saudara, ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Yang kita tahu malam ini Tuhan mau berbicara buat setiap saudara dan saya. Kuasaku tidak pernah berubah. Itu sebabnya malam ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan pernah berubah percayamu kepadaku. Setiap orang benar, jangan pernah kalau masalahmu belum berubah, tingkat percayamu berubah atau naik turun. Nanti tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Yuk kita buka dulu ayatnya, ya. Tadi juga ada seorang yang bercerita, makanya hari-hari ini kalau nggak ada Tuhan, kita ini serem, saudara. Kita ini mau arahnya kemana, makanya perlu merubah mindset. Tadi pagi juga ada seorang yang cerita, ya. Dia berkata gini, Bu, saya mungkin hari ini nggak datang ke ibadah karena ada teman baik, ya, teman yang dia kenal. Hari itu ketika beberapa hari yang lalu, temennya, ya, bagaimana menikahkan anak, ya, menikahkan anak kan istilahnya, ya, happy hari bahagia, ya. Di hari yang bahagia anaknya menikah, waktu anaknya yang besar dirias oleh make up artis, ya, lagi dirias, anaknya ini izin ke kamar kecil. Waktu izin ke kamar kecil, dia di kamar mandi itu dia meninggal mendadak, kena serangan jantung atau enggak tahu serangan apa. Dan di hari yang sama anaknya yang satu menikah, anaknya yang satu meninggal. Saudara lihat, ya, orang Kristen jelas, orang Kristen. Logika kita pasti berpikir gini, Tuhan, bukankah Engkau penguasa langit dan bumi? Engkau yang menentukan hidup usia seseorang. Kenapa Tuhan tidak memberi perpanjangan waktu? Mungkin Tuhan bisa memperpanjang seminggu kek, setelah pesta kek, wong suasana pesta kek. Kok boleh Tuhan izinkan di waktu yang sama, hari H bahagia, satu anak menikah, satu anak meninggal dunia di waktu yang sama? Kalau pertanyaan ini saudara pertanyakan dengan pendeta, hamba Tuhan, termasuk saya tidak akan pernah tahu jawabannya apa. Karena semua ini misteri ilahi. Tapi yang pasti malam ini, apapun bisa berubah. Keadaanmu yang tadinya hari H bahagia bisa berubah berderai air mata. Tapi satu hal malam ini, tetaplah setia karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Tuhan yang baik. Kita baca dulu Kisah Rasul 3 ayat 25b. Kisah Rasul 3 ayat 25b. Ketika ia berfirman kepada Abraham, lihat ya, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi tidak ada orang yang malam ini merasa kalau keadaanmu sulit, badai datang bertubi-tubi. Satu hal, apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya di seluruh muka bumi ini adalah untuk memberkati anak-anaknya. Jadi tidak ada kata hari ini
keadaanmu buruk, berarti Tuhan itu punya rencana yang buruk. Kalau Dia pingin memberkati setiap orang benar, berarti di balik rancangan yang buruk, di balik keadaanmu yang makin sulit, Tuhan selalu kepingin memberkati orang benar. Kita lihat di Kisah Rasul 5 ayat 31. Lihat ya, Kisah Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi apa Yesus? Pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Percayalah, malam ini Tuhan itu tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sebagai pemimpin juru selamat buat hidup saudara dan saya, di mana Dia adalah Tuhan yang selalu ingin memberkati setiap orang benar. Kalau Dia memposisikan sebagai pemimpin dan juru selamat, maka percayalah, kalau berbicara pemimpin, maka Dia itu adalah kepala, di mana Dia sudah berjalan ada di depan dengan banyak janji, dengan banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan. Malam ini kita lihat bagaimana ya, kita akan belajar rileks aja, karena ini cuman sebagai ya, karena besok juga ada Zoom, ada kesaksian yang bagus. Malam ini kita rileks sebelum tidur, perenungan sesaat. Apa sih kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah? Saya cuma ambil dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Rasul 2 ayat 22 dan 23. Kita baca terlebih dahulu sampai 24. Hari ini perenungannya tidak panjang-panjang ya. Mungkin singkat, tapi saudara perlu tahu hari ini tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Tuhan yang tidak berubah dengan apa. Kita baca dulu di Kisah Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Lihat ya, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu. Nah ini, apa yang tidak berubah kuasanya? Yesus adalah dari Nazaret, ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan yang pertama, kekuatan-kekuatan. Lihat ya, ayat ini berbicara kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Malam ini percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah saudara, yaitu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebentar ya. Kita percaya kalau Tuhan itu tidak pernah berubah kuasanya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, maka kita tidak perlu takut. Tuhan yang bagaimana Bu Eli? Malam ini kita mengenal Tuhan yang hari ini dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda. 3 hal ini yang membuat saudara dan saya tidak perlu takut. Hari ini Tuhan yang dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini engkau tidak perlu takut. Hadapi badai yang besar, sebesar apapun tekanan hidupmu hari ini, tetaplah percaya kalau Tuhan yang besar dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda itu ada di tengah-tengah saudara. Lihat 23.
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 24. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dengan melepaskan Yesus dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Hari ini bersyukurlah dengan karya yang terbesar, yaitu kuasa di mana kita sudah dibebaskan dari maut. Sekali lagi, karya yang terbesar itu bukan hanya engkau bangkrut jadi kaya. Karya terbesar bukan hanya sekedar engkau kanker jadi sembuh, masalahmu rumit, kacau, ancur jadi pulih. Kalau cuman sekedar itu, hidup saudara menjadi target mengikut Kristus, maka firman Tuhan berkata, kita adalah orang yang termalang. Tapi senyatanya karya yang terbesar di dalam kehidupan orang benar. Apa artinya engkau bangkrut jadi kaya? Engkau ngalami masalah rumah tangga jadi pulih kalau hidup ini tanpa ada kuasa yang membawa saudara dan saya bebas dari maut. Lulus, bukan lolos. Kalau hidup hanya mengejar lolos, maka saudara tidak akan lulus. Tapi kalau hidupmu mengejar lulus dari maut, sebagai orang benar, percayalah, lolos dari masalah itu pasti terjadi. Karena Tuhan yang ada di tengah-tengah saudara dan saya malam ini datang dengan kekuatan mujizat dan tanda-tanda. Itu sebabnya hari ini tetaplah tenang. Yang terbesar sudah jadi jaminan. Masalah ini hanya biasa yang kecil-kecil. Kalau yang terbesar sudah ada di tangan saudara, saudara tidak perlu panik dengan hal-hal yang kecil, yang biasa-biasa, yang tidak ada nilainya. Hanya ketika saudara hari ini punya karya keselamatan, itulah senyatanya sesuatu yang paling berharga. Hari ini tidak ada sesuatu yang berkata, Bu, saya diproses 5 tahun, Bu, saya diproses 10 tahun. Sekali lagi, jerih payah orang benar tidak pernah sia-sia. 5 tahun, 10 tahun, semua ada dalam hitungannya. Yang 5 tahun hitungannya beda dengan yang 10 tahun. Yang 2 tahun beda hitungannya dengan yang 1 tahun. Karena setiap jerih payah orang benar tidak pernah sia-sia. Orang dunia kaya hanya menjaring angin dan sia-sia. Orang benar, orang kaya, orang dunia itu kasihan saudara. Ya, mereka bangun kerajaan bisnis. Setelah kerajaan bisnisnya terbangun tinggi-tinggi, mati tidak dibawa, dirinya sendiri tidak tahu kemana arahnya. Mereka tidak bisa beli keselamatan dengan kerajaan bisnisnya, tidak bisa. Tapi buat saudara dan saya, sekalipun saudara tidak punya rumah, tidak punya pabrik, mungkin saudara hidup sangat sederhana, pastikan hidupmu hari ini tetap mengucap syukur. Karena setiap kehidupan saudara dan saya, kita tahu bahwa semua yang kita tabur dalam kebenaran tidak pernah sia-sia. Semuanya diperhitungkan Tuhan untuk kita tuai pada akhirnya. Amin. Bahkan karya keselamatan, ya. Kita melihat bagaimana contoh, bagaimana Petrus berbicara. Lihat, kita buka Kisah Rasul 2 ayat 25-26, supaya malam ini saudara sebelum tidur saudara tidak usah bingung, Tuhan, aku ini tidak punya apa-apa, aku ini sudah bangkrut, aku ini sudah ditinggal suami, rumah tanggaku parah dan sebagainya. Saudara tidak perlu komplain dengan hal itu. Yang penting malam ini tahu, sadar itu tadi, kita harus tahu bahwa Tuhan yang tidak berubah kuasanya, dengan kekuatan, dengan mujizat dan tanda-tanda ada di tengah-tengah saudara. Kalau itu ada di tengah saudara, saudara tidak perlu takut, ya.
Saya barusan tulis di renungan bagaimana Kisah Rasul 2 ayat 25 ayat yang tadi 2 Samuel 22, enggak usah dibaca, enggak usah dibuka, dicatat aja. 2 Samuel 22 ayat 3 sampai 4 yang berkata, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung. Lihat ya, hari ini pastikan malam ini saudara tetap tenang, saudara tetap sukacita, karena kita punya Allah gunung batu. Jangan jadikan hartamu yang jadi gunung batu. Berubah. Kalau itu posisimu berubah, maka kita tidak akan melihat mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan yang super power menyertai saudara. Seringkali kita tidak melihat Tuhan yang besar. Kenapa? Karena saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan gunung batu. Yang dijadikan gunung batu cuman hartamu. Yang dijadikan gunung batu hanya kesuksesanmu, hanya rumahmu, hanya usahamu, hanya pasanganmu. Sehingga kalau ini belum pulih, engkau tidak bisa bangkit. Tapi malam ini Tuhan mau mengajak kita semua, yuk bangkit saudara. Move on dari masalah. Selama saudara tidak move on, saudara tidak akan lihat kekuatan Tuhan, mujizatnya Tuhan, dan tanda-tanda yang akan menyertai orang benar di akhir zaman. Itu sebabnya kita lihat bagaimana seorang Daud, kita buka di Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 26. Apa yang mesti saudara dan saya lakukan hari ini? Belajar seperti seorang Daud. Sebab Daud berkata tentang dia. Lihat ya. Hari ini yuk, malam ini Tuhan juga mengajar kita semua, jangan berkata terus tentang masalah. Jangan berkata Tuhan masalahku besar, jangan sudah. Mulai malam ini jangan pernah memperkatakan masalah, tapi lihat apa yang dikatakan Daud, berkata tentang Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Wow. Malam ini juga Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dia tidak jauh loh dari saudara. Tuhan yang dengan kekuatan, tanda-tanda, dan mujizat, Dia ada di tengah saudara, berdiri di sebelah kanan. Aku tidak goyah. Hari ini jangan berubah menjadi goyah, terpuruk hanya karena masalahmu belum berubah menjadi baik. Sekalipun tambah parah Bu Eli, tambah hancur Bu Eli, it's okay. Yang penting hancur sekalipun Tuhan tidak berubah. Dia ada di tengah-tengah dengan kekuatan, dengan mujizat dan tanda-tanda ada di sebelah kanan saudara. Posisi Tuhan tidak pernah jauh dan berubah dari hidup orang benar. Makanya Daud tidak mau berkata tentang masalahnya, tapi dia berkata tentang Tuhan. Lihat 26. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Malam ini pastikan tidak ada orang yang tidur dengan obat tidur dalam keadaan panik.com. Pastikan kita mau seperti seorang Daud, hatiku bersukacita, dan katakan kepada, hai jiwaku jadilah tenang, bersorak-soraklah, tidur malam ini dengan tentram, dengan tenang, karena Tuhan yang besar, yang tidak berubah, ada di sebelah kanan saudara dan saya. Sehingga malam ini tidak ada alasan untuk saudara dan saya goyah. Fokus kepada Tuhan, jangan goyah, bersukacita. Ini 3 yang harus saudara ambil kalau kita malam ini mau menikmati hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Selama kita tidak bisa fokus kepada Tuhan, ngomong masalah terus, maka saudara tidak akan melihat
tanda-tanda, mujizat, kekuatan Tuhan yang besar. Pastikan sebelum meninggalkan tahun 2023, Tuhan sudah memberikan tip untuk melihat memang masa sukar sedang terjadi. Krisis sedang terjadi besar-besaran. Hari ini dunia ini sedang kacau, saudara. Semuanya serba ndak pasti ya. Lihat Indonesia lagi ngalami musim kemarau yang panjang. Sampai mau Desember, hujan yang ditunggu-tunggu masih hanya hujannya kayak PHP, saudara ya. Belum musim hujan, panasnya luar biasa. Semuanya di luar prediksi. Manusia mau hebat seperti apapun, hari ini tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi atas kehidupan kita di masa yang akan datang. Tapi pastikan malam ini kita tetap percaya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ada di tengah-tengah saudara. Dan malam ini firman ini menjadi kekuatan. Katakan malam ini, hai jiwaku jadilah tenang, tetap bersukacita. Setiap kali saudara mau tidur, katakan, aku mau tidur dengan nyenyak, dengan tentram. Aku percaya besok pagi, bangun pagi, masalah boleh berlanjut, proses boleh berlanjut, tapi aku punya Tuhan yang ada di sebelah kananku. Tuhan yang hadir dengan kuasanya, yaitu dengan kekuatan, dengan tanda-tanda, dengan mujizat. Itu akan membuktikan betapa besarnya Tuhanku. Mulai dilatih, saudara. Ayat ini mulai diperkatakan. Saudara percaya, orang yang terbiasa memperkatakan firman itu tidak akan pernah terkalahkan hidupnya, karena firman itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Makanya kalau kita ngomong masalah makin menjerat hidupmu, arahnya makin ke bawah. Tangkap ya. Jadi mulai sekarang disiplin. Jangan pernah berkata masalah. Kalaupun kenyataannya saudara ditagih hutang, belajarlah untuk mendisiplin. Tuhan, engkau tetap melakukan tanda-tanda kekuatanmu, mujizatmu atas hutangku ini. Mulai diperkatakan. Ini perkataan firman. Kalau tiap kali kita memperkatakan firman dan firman, maka firman ini akan berperang buat saudara. Dan kalau firman itu Allah sendiri yang berperang, tidak akan pernah keadaan hidupmu hancur. Percayalah itu. Mulai hari ini yuk belajar seperti Daud. Aku berkata tentang dia, bahwa hari ini perkatakan bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kananku. Malam ini kita mau sebelum kita tidur, kita belajar sebelum tidur malam mulai katakan, aku mau fokus saja kepada Tuhan. Tidak mau fokus sama hutangku. Aku tidak akan goyah dan aku mau bersukacita. Amin. Mulai dipraktekkan ya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Petrus. Justru hidup ini saya cuma jelaskan gini. Kalau setiap masalah, kenapa Tuhan punya waktu untuk memulihkannya? Karena di samping setiap masalah itu pulih buat saudara, itu juga ada dampaknya buat Tuhan. Kalau dia mau selesaikan menurut waktunya, karena kalau tiba waktunya Tuhan, maka masalah itu pulih buat saudara menikmati, Tuhan juga menikmati kemuliaannya. Tangkap ya. Nah, kita lihat contohnya dulu, setelah itu kita selesai. Di Kisah Rasul 3 ayat 2. Lihat apa yang dikatakan Petrus. Lihat ya. Kisah Rasul 3 ayat 2. Setelah itu kita selesai, kita mau berdoa ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Lihat ya. Orang kalau lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Ini keadaan yang sulit. Lihat ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata,
lihatlah kepada kami. Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi jawab Petrus ini yang luar biasa. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lihat ya, malam ini percayalah, hari ini tidak ada kuasa yang bisa membawa saudara keluar. Mungkin keadaan hidupmu lumpuh. Mungkin engkau berkata emas dan perak ya. Mungkin hari ini kita lumpuh, secara ekonomi lumpuh, rumah tangga lumpuh, penyakit juga lumpuh. Lihat hari esok saudara serba lumpuh. Tapi percayalah, kita hari ini mau berkata seperti pada waktu Petrus berkata kepada orang lumpuh, berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sebenarnya kata kunci kuasa di atas mulut, makanya hidup mati dikuasai lidah. Kalau kita suka menggemahkan masalah, maka masalah itu makin menjerat, makin rumit. Tapi tiap kali kalau kita menggemahkan yang namanya firman ya, yang tadi firman ya, yang kedua menggemahkan demi nama Yesus Kristus, lumpuh berjalan. Malam ini tidak ada cara lain kalau kita mau melihat yang lumpuh berjalan. Kita akan tahu bahwa kata kunci yang kedua yaitu kuasa Tuhan Yesus. Apa yang saudara ucapkan hari ini belajar. Saya setiap kali belajar. Setiap kali saya dilapori ya, beberapa saat ini saya juga mengalami yang namanya tiba-tiba ya ada badai besar yang menimpa rumah yang saya sewakan ya. Namanya badai ya, tidak ada yang minta saudara ya. Di situ banyak yang harus saya perbaiki dan jumlah uang yang saya keluarkan, yang saya butuhkan itu cukup besar. Senyatanya ya, tiba-tiba penyewanya juga keluar. Ya kalau penyewa keluar tidak dapat uang sewa. Sementara yang diperbaiki banyak saudara ya. Tapi kalau saya selalu ditelepon, Bu, laporannya seperti ini, biaya seperti ini. Secara akal waktu saya baca laporannya, saya bisa bilang ini, gitu ya. Saya bilang, tapi saya ingat, saya bilang gini sama yang telepon saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, walaupun sesuatu yang buruk, aku tetap percaya bahwa yang buruk itu menjadi yang baik. Kita tidak pernah lihat, ya memang yang di kacamata rohana yang kita lihat bukan rohani. Rohananya buruk, biayanya besar, yang sewa keluar. Tapi kita percaya bahwa kacamata rohani kita seperti yang Tuhan pandang, Tuhan lihat, Tuhan tetap berkata, tetap percaya. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Itu yang saya ucapkan. Dan kita percaya bahwa ayat ke-7, lihat ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Nah, ini yang terjadi. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Secara akal orang yang lumpuh sejak lahir, saudara pikir orang lumpuh sejak lahir kalau seketika mau sembuh, mungkin jalannya mata rohana kita, pikiran rohana kita. Ingat ya, rohani itu cara pandangnya Tuhan. Tapi cara pandangnya kita, saya pakai rohana ya. Jadi mata kita, akal
akal pikiran kita, orang yang lumpuh sejak lahir, kalaupun kita mungkin mendoakan, itu mungkin saudara berpikirnya gini, orang lumpuh didoakan ya paling jalannya pelan-pelan, tekok-tekok, pakai alat dulu, diterapi dulu, ya, mujizatnya seperti itu. Tapi ketika kita percaya demi nama Yesus Kristus, apa yang dilakukan Petrus di tengah-tengah keadaan orang lumpuh yang secara akal hari itu mungkin dari lahir loh ya, buat Petrus, akal pikiran Petrus mungkin sulit. Sama seperti kita saat kita ngalami lumpuh secara ekonomi. Saudara mungkin ngomong sulit loh Tuhan, sulit. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah berubah kuasanya dengan kekuatan tanda-tanda mujizat. Ketika Petrus memperkatakan demi nama Yesus Kristus, ayat ini berkata, seketika kuatlah kaki dan mata kaki orang yang lumpuh. Bukan berjalan tekok-tekok, pelan-pelan aja sudah mujizat, tapi dengan kekuatan tanda dan mujizat, orang lumpuh melonjak berdiri seketika. Dia melompat-lompat serta memuji Allah. Wow. Malam ini yuk, jangan remehkan apapun, daripada ngomong masalah, ngomong suami kok ndak pulang, mulai dibalik malam ini. Tuhan, aku percaya Tuhan ndak pernah berubah, suamiku berubah, it's okay, engkau ada di sebelah kananku. Mulai praktek saudara, praktek. Saya juga mulai disiplin. Praktek berkata, Tuhan yang ada di sebelah kananku, Tuhan yang besar dengan kekuatan tanda-tanda mujizat hari ini. Demi nama Yesus Kristus, keuanganku pulih. Yang lumpuh pulih. Lumpuh ekonomi pulih. Lumpuh rumah tangga pulih demi nama Yesus Kristus. Jangan anggap remeh demi nama Yesus Kristus. Paulus tidak punya apa-apa, tapi dia tahu bahwa ada kuasa demi nama Yesus Kristus. Orang lumpuh berjalanlah, dan seketika lumpuh sejak lahir berdiri, bukan hanya berdiri, berlompat-lompat, melonjak-lonjak. Wow. Hari ini siapa yang kepingin lihat ekonominya melompat, ekonomimu melonjak? Ya, keadaan hidupmu berubah seketika, hanya membalik telapak tangan. Engkau hari ini punya sesuatu yang kuat. Hari ini tidak ada jalan lain. Saudara cari ilmu mana yang bisa membuat orang lumpuh seketika bisa melompat-lompat, melonjak-lonjak, berjalan kian kemari. Saudara bisa bayangin ya, ayat ini kalau saudara bayangin, berjalan kian kemari itu berarti cepat loh. Nggak pakai terapi dulu, jalan tekok, pakai foto alat kruk, enggak loh. Hebatnya dengan kekuatan tanda mujizat Tuhan, yang hari ini ngalami lumpuh secara ekonomi, lumpuh secara rumah tanggamu lumpuh, masa depanmu lumpuh, anak-anakmu lagi lumpuh, engkau ngalami kesehatan yang benar-benar lumpuh. Malam ini yuk yakini, tidak ada kuasa yang berubah atas masalahmu yang belum berubah. Keadaan hidupmu boleh bertambah buruk, lumpuh sejak lahir, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Siapa yang malam ini kepingin seketika engkau melihat di tahun depan ekonomimu melonjak, rumah tanggamu bahagia, pemulihannya melonjak? Orang melonjak itu ya gimana saudara? Kaget-kaget lihat caranya Tuhan. Mungkin kekuatan kita ndak sanggup. Saudara sudah tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa seperti Petrus. Tapi malam ini pastikan kita punya kuasa di dalam mulut kita, memperkatakan firman, dan demi nama Yesus Kristus, di situ kita akan melihat kuasa Tuhan yang tidak berubah.
Dia akan melakukan perubahan, lonjakan yang terjadi di tahun depan atas ekonomimu, atas rumah tanggamu, atas usahamu, atas anak-anakmu, atas masa depanmu. Percayalah. Saudara lihat, ini ayat penutup ya. Bagaimana sih Tuhan itu kepingin buat saudara dan saya? Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul ya, 3 ayat penutupnya, ayat yang ke-9 dan 10. Kenapa Tuhan itu selalu melakukan menurut cara dan waktunya? Ini tujuan Tuhan. Ayat ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Malam ini Tuhan cuma mau berpesan, nak, hari ini dunia itu butuh bukti, alat peraga. Lah saudara dan saya itu lagi dipakai alat peraga. Kalau tidak ada alat peraga bukti, bagaimana dunia ini bisa mengenal bahwa Yesus dari Nazaret adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang punya kekuatan super power. Hari ini pastikan apa yang terjadi buat proses rumah tanggamu, ekonomimu, harapan Tuhan. Ketika saudara dipulihkan, bukan orang melihat keburukan, hanya melihat engkau dipulihkan, tapi yang pertama, orang tetap bisa memuji Allah. Orang banyak akan memuji Allah melalui kesaksian hidup kita. Orang banyak akan takjub dan tercengang dengan karya Tuhan. Percayalah, malam ini saya sudah selesai. Kalaupun hidup kita berliku-liku, kita cuma jadi alat peraganya Tuhan. Dia akan menyatakan betapa di saat kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, karena aku punya kekuatan tanda mujizat. Dimana nanti kalau sudah masalahmu selesai ya, bukan hanya saudara yang happy, tapi Tuhan happy. Yang melonjak bukan hanya hasilmu, tapi nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Ada banyak orang akan memuji Allah. Ada banyak orang akan takjub tercengang melihat proses hidup kita yang lagi hari ini yang lumpuh-lumpuh. Jadi jangan pernah berpikir penderitaan saat engkau lumpuh itu sesuatu yang sial. Tapi penderitaan itu selalu manisih, karena Tuhan yang saudara sembah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tangkep ya, mulai malam ini yuk tidur aja dengan tenang. Yang penting mulutnya jangan bocor mulut ya. Khotbah saya harusnya malam ini tentang bocor mulut ya. Hati-hati saudara, kalau bocor mulut maka akan terjadi bocor berkat nanti ya. Tapi kalau saudara tidak bocor mulut, lumpuh berjalan, apapun keadaan hidupmu, daripada bocor mulut untuk ngomong yang sia-sia. Mulai malam ini yuk, katakan tipnya sudah gampang ya. Sudah bisa semua praktek mulai malam ini sebelum tidur dalam keadaan apapun. Tuhan, aku mau fokus kepada Tuhan. Aku tidak akan goyah seperti Daud. Aku akan bersuka cita malam ini karena aku tahu Tuhan yang besar kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya ada di sebelah kananku. Engkau punya kekuatan Tuhan, engkau punya mujizat, engkau punya tanda-tanda yang akan membawa aku yang lumpuh itu akan berjalan, melonjak, bahkan melompat-lompat. Artinya akan terlihat sesuatu spektakuler terjadi. Percayalah malam ini, jangan pernah bocor mulut. Yuk mulai memperkatakan firman dan demi nama Yesus Kristus. Panggil nama Yesus, maka yang lumpuh akan berjalan. Pastikan tahun depan bukan hanya saudara yang happy, lihat hasilnya. Yang lumpuh-lumpuh sudah nanti berjalan semua ya. Harapan kita yang lumpuh-lumpuh dengan praktek firman ini. Kalau Petrus bisa melakukan yang lumpuh berjalan, harapan saya buat saudara dan saya, tahun depan yang lumpuh-lumpuh bukan hanya sekedar berjalan, tapi melonjak, omset melonjak. Tangkep ya,
cinta suami melonjak, perubahan anak-anak melonjak. Apa yang menjadi kegagalanmu, kesuksesanmu bukan hanya melonjak, bukan hanya di-upgrade, tapi melonjak dan melompat-lompat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa, saudara yang punya pergumulan hidup, ya. Pergumulan hidup benar-benar lumpuh sudah. Bu Eli tidak tahu, lumpuh, ekonomi lumpuh, rumah tangga lumpuh, kesehatan lumpuh, anak-anak lumpuh, masa depan lumpuh. Malam ini adalah jawaban buat saudara dan saya. Saya bersyukur ya, saya cuma cerita sekilas aja. Gimana saya bilang ini, Tuhan, tadi pagi saya siapin ayat ini sambil berbarengan dengan saya khotbah, ya. Siapin 2 materi. Kadang ketuker-ketuker saudara. Penderitaan, yang satunya kuasa, ya. Tapi Tuhan itu bisa step by step kasih saya hikmat. Yang menurut akal saya bilang gini, ini ayat apa toh Tuhan? Apa hubungannya dengan yang namanya kuasa Tuhan? Apa yang ada poin utamanya? Tapi saya takjub dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berikan saya dan saudara. Malam ini juga pembelajaran buat saudara. Jangan sampai kita bocor mulut. Itu yang saudara tangkap malam ini. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Khususnya saudara yang lagi ngalami kelumpuhan. Mungkin itu lesu ekonomimu, usahamu sepi. Yang namanya rumah tanggamu juga terlihat makin kacau, pasangan hidupmu makin berubah semuanya. Mungkin kau berkata gini, Tuhan, dari aku lahir sampai sekarang, kenapa masalah ini belum selesai? Tuhan cuman mengingatkan satu hal, jangan pernah bocor mulut. Karena ketika engkau bocor mulut, maka sesuatu perkara besar itu tidak akan pernah terjadi. Karena firmanku jelas, hidup matimu dikuasai lidah. Hidup mati usahamu, perusahaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, termasuk hidupmu, itu dikuasai oleh lidah. Maka jangan pernah bocor mulut. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak, kuasamu tidak pernah berubah. Malam ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada. Engkau akan mengambil alih setiap kelumpuhan malam ini. Yang lumpuh berjalanlah, Engkau akan melihat bukan hanya berjalan, tapi Engkau akan melompat-lompat. Dan engkau akan melihat bagaimana semuanya akan dibuat Tuhan bukan hanya pulih, tapi melonjak-lonjak dan melompat-lompat. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Terima dengan kacamata rohani, bukan rohana. Bukan melihat kacamata nyata rohana, tapi lihat dengan kacamata rohani. Yang lumpuh sudah berjalan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu terus tidak akan pernah berubah menyertai kami sampai pada akhirnya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau beristirahat Bapa. Biarlah Tuhan kami menikmati anugerah-Mu Tuhan, istirahat tidur dengan tentram, karena besok hari kami akan melihat bagaimana kuasa perkataan kami akan makan buahnya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beristirahat. Besok ada Zoom. Jangan lupa ada pesan khusus juga, setiap hari berjalan dengan firman. Dan firman jangan pernah bosan. Besok saya yang khotbah, ada kesaksian yang bagus. Sampai ketemu Zoom besok 7:30. Tuhan Yesus memberkati.